Ratu Bilqis adalah pemimpin kerajaan Saba yang sekarang terletak di Yaman, barat daya semenanjung Arab. Konon, kerajaan Saba berdiri sejak 2000 sebelum Masehi hingga abad ke-8 sebelum Masehi, yang rakyatnya bukan penyembah Allah, melainkan berhala. Ratu Bilqis menjadi pemimpin yang menyembah matahari. Ratu Bilqis digambarkan dalam Al-Quran sebagai seorang yang bijaksana dan berpengaruh. Dirinya adalah pemimpin sejati yang demokratis dan memilih berkonsultasi dengan konselornya sebelum mengambil keputusan. Pada suatu waktu, Nabi Sulaiman diberitahu mengenai kepemimpinan dari kerajaan dan tahta Ratu Bilqis itu. Sayang, Nabi Sulaiman juga mendapat kabar rakyat Ratu Bilqis tidak percaya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memilih menyembah matahari. Atas pertimbangan tersebut, ia bersurat pada Bilqis dan mengundangnya untuk bercakap dan beriman pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Undangan itu dituliskan dalam sebuah surat An-Naml. Dengan nama Allah yang Maha Penyayang dan Pengasih, jangan bertindak sombong, dan datanglah kepada saya untuk berkomitmen hidup dalam damai. Ratu Bilqis menerima surat Nabi Sulaiman dengan hormat dan meminta pendapat konselornya. Mereka menyarankan agar Ratu Bilqis mengirim hadiah kepada Nabi Sulaiman sebagai tanda persahabatan. Namun, Nabi Sulaiman menolak hadiah tersebut dan mengancam akan menyerang kerajaan Saba jika Ratu Bilqis tidak datang menemuinya. Ratu Bilqis akhirnya memutuskan untuk berangkat menemui Nabi Sulaiman dengan membawa rombongan dan barang-barang berharga. Di tengah perjalanan, ia melewati sebuah lembah yang penuh dengan semut. Nabi Sulaiman, yang dapat berbicara dengan binatang, mendengar salah satu semut berkata, "Hai semut-semut, masuklah ke dalam sarang-sarangmu, agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan tentaranya, sedang mereka tidak menyadari." Nabi Sulaiman tersenyum mendengar perkataan semut itu dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang diberikan kepadanya. Ia pun memerintahkan agar tidak ada yang mengganggu semut-semut tersebut. Hal ini menunjukkan betapa Nabi Sulaiman sangat menghargai makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan yang sekecil semut. Ratu Bilqis tiba di istana Nabi Sulaiman dengan penuh kekaguman. Ia melihat keindahan dan kemegahan istana yang dibangun oleh Nabi Sulaiman dengan bantuan jin dan burung. Ia juga melihat singgasananya sendiri yang sudah dipindahkan oleh Nabi Sulaiman dengan kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia pun terkejut dan mengira bahwa Nabi Sulaiman memiliki ilmu sihir. Nabi Sulaiman kemudian mengajak Ratu Bilqis masuk ke sebuah ruangan yang berlantai kaca. Di bawah lantai kaca tersebut, ada kolam yang berisi ikan-ikan. Ratu Bilqis mengira bahwa lantai tersebut adalah air dan ia pun mengangkat roknya untuk melewatinya. Nabi Sulaiman segera memberitahunya bahwa itu adalah lantai kaca, bukan air. Ratu Bilqis pun tersadar dan mengakui bahwa Nabi Sulaiman bukanlah seorang tukang sihir, melainkan seorang nabi yang diberi mukjizat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ratu Bilqis akhirnya menyatakan keislamannya dan mengucapkan syahadat di hadapan Nabi Sulaiman. Ia pun meninggalkan penyembahan matahari dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam. Ia juga menyerahkan kerajaannya kepada Nabi Sulaiman dan bersedia menjadi istrinya. Nabi Sulaiman pun menerima Ratu Bilqis sebagai istri dan memimpin kerajaan Saba dengan keadilan dan kesejahteraan. Demikianlah kisah Ratu Bilqis dan Nabi Sulaiman yang dapat kita pelajari dari Al-Quran. Kisah ini mengajarkan kita tentang pentingnya kebijaksanaan, kerendahan hati, rasa syukur, penghormatan terhadap makhluk, dan tentu saja keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita dapat mengambil hikmah dari kisah ini dan menjadikannya sebagai inspirasi dalam hidup kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.